Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast kita sudah kedatangan seorang inovator nih. Inovator muda yang bernama Nur Patmi Tiastuti SPD MT yang berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, ini inovasinya kali ini berjudul B-Roll Bio Rockwall sebagai media tanaman pakcoy pada metode hidroponik sistem sumbu dengan pupuk organik cair fermentasi. Nah, ini mungkin para siswa atau siswi dari SMA Negeri Sumsel silakan merapat nih, ini Ibu Guru sedang hadir di podcast kita nih. Kalau gitu kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo, apa kabar nih Ibu Nur? Alhamdulillah. Saya panggilnya apa nih? Ibu apa nih? Biasanya saya di sekolah itu dipanggil Bu Tias. Oke, dengan Ibu Tias ya. Nah, Bu Tias ini kan inovasinya mengenai B-Roll ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, apa sih yang melatar belakangi dari inovasi ini, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih Bu atas, undangannya ke podcast ini, dan untuk informasi, project inovasi ini kami lakukan bertim, itu saya sebagai guru pembimbing dan ada 2 siswa saya lagi yang saat ini alhamdulillah mereka sudah melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Pujakusuma, dan satu lagi itu di Fakultas Kedokteran Unila dengan nama Naura Mazura. Nah, untuk yang melatar belakangi dari inovasi ini, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini negara agraris, jadi banyak mayoritasnya itu mata pencaharian bercocok tanam. Nah, kemudian kita melihat lagi masalah yang ada di kota ini tidak tersedianya lahan, sehingga kita terinspirasi untuk yang lagi hit sekarang itu adalah sistem hidroponik. Nah, tetapi di sekolah itu kita ada sistem hidroponik. Nah, ketika kita melihat sistem hidroponik yang di sekolah menggunakan pipa itu, saya rasa tidak terlalu fleksibel karena harus mendekati sumber listrik untuk mengangkat daya pompanya seperti itu. Sehingga kita memilih untuk coba kita menggunakan hidroponik yang lain, yaitu sistem sumbu. Tetapi ketika kita mengamati lagi dari sistem sumbu itu ada butuh media tanamnya, media tanam yang biasanya itu rock wall yang berbentuk busa seperti itu, tetapi kita harus membeli. Nah, bagaimana kita memanfaatkan di lingkungan sekitar ini dengan biomasa yang ada yang melimpah untuk membuat media tanam seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa Sumatera Selatan ini banyak sekali perkebunan kelapa sawit dan juga perkebunan karet. Hampir setiap tahunnya itu menghasilkan 4,3 juta ton untuk kelapa sawit dan juga karetnya itu sekitar 900.000 ton. Nah, tetapi ini akan memberikan dampak pastinya, dampaknya positif dan negatif. Untuk dampak positifnya kita mungkin mendapat devisa negara untuk devisa negara, tetapi dampak positifnya seperti itu. Dampak negatifnya itu kita banyak bakal limbah organik dari tandan kosong kelapa sawitnya maupun total dari karetnya seperti itu. Nah, sehingga coba kita manfaatkan untuk pembuatan media tanam. Kemudian kebetulan sekolah kami itu dekat juga dengan pasar induk di Palembang itu. Jadi banyak juga limbah-limbah sayur yang hanya terbuang. Sehingga kita coba manfaatkan untuk membuat pupuk organik sendiri. Kalau kita dengarkan nih tadi ya sahabat inovasi cukup beragam ya Bu inovasi. Maksud saya dari satu judul ini sebenarnya ada beberapa inovasinya ya. Dari pupuknya juga buat sendiri tadi ya. Kemudian dari media tanamnya juga buat sendiri kan ya. Kita inovasikan sendiri. Kan tadi salah satunya manfaatnya itu mengurangi sampah tadi ya. Iya. Selain itu apa lagi nih? Apakah lebih bernilai ekonomis atau bagaimana nih? Ya, jadi salah satu alternatif juga buat masyarakat, sehingga kita walaupun dengan lahan yang sempit tadi kita bisa bercocok tanam dan bisa memanfaatkan limbah-limbah biomasa di sekitar kita. Oke. Saat ini dia sudah diaplikasikan pada tanaman pakcoy tadi ya Bu ya? Nah, kalau dari proses pembuatan dari limbahnya sendiri menjadi pupuk dan satu lagi yang dari pengganti B-Roll tadi ya, itu seperti apa nih prosesnya?
Jadi prosesnya itu pertama kita kombinasikan Mhm. antara 4 komponen, kita tambah arang sebagai untuk tambah unsur hara. Jadi, terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama untuk media tanamnya sendiri, itu yang pertama itu TKKS, tandan kosong kelapa sawitnya, Mhm. kemudian arang, kemudian tatal, dan yang terakhir TKKS lagi. Mhm. Nah, fungsi-fungsi 4 lapisan ini, seperti yang kita tahu bahwa yang TKKS-nya berfungsi untuk menyerap airnya. Mhm. Lalu untuk arang dan tatalnya itu sebagai unsur hara, dan untuk TKKS yang di lapisan atas itu bisa untuk menempelnya bibit dari, eee, tanaman pokcoy. Jadi kalau untuk, pupuk organiknya itu kita lakukan beberapa fermentasi, beberapa Mhm. hari fermentasi, 2 hari, 4 hari, dan 6 hari. Kita juga ada trial error, untuk, kebermanfaatan dari pupuk ini. Untuk yang 4 sama 6 itu karena terlalu bersifat asam, jadi tanaman untuk pakcoynya itu tidak bisa berkembang. Sehingga Mhm. kita memutuskan untuk memakai yang, fermentasi hari kedua saja. Oke. Nah, lalu fermentasi hari kedua itu kita kombinasikan lagi beberapa volume. Jadi ada yang 20, 40, dan 60. Nah, yang, nantinya akan diterapkan pada bibit tanaman pokcoy itu. Nah kan saat ini, inovasinya baru diaplikasikan di sekolah ya? Atau, Iya, sudah dicoba di masing-masing mungkin di rumahnya siswa atau di gurunya? iya. Jadi sebelumnya itu kan, pada masa pandemi anak-anak dipulangkan. Mhm. Nah, sehingga anak-anak sudah mencoba di, rumah masing-masing tapi dengan alat yang sederhana, tidak menggunakan yang benar-benar sistem, hidroponik sistem sumbunya. Mhm. Tapi dengan, apa namanya itu, botol aqua itu seperti itu, kemudian ada pot yang mereka buat sendiri dari bambu seperti itu. Nah, sehingga, oh ternyata bisa bisa diterapkan. Ketika kembali lagi ke sekolah itu, mereka meneliti kembali dengan Mhm. yang memang sudah menggunakan sistem sumbunya seperti itu. Oke, nah ini kan sudah dicoba dengan tanaman pakcoy ya. Tanaman Pernah tidak pakcoy. mencoba dengan tanaman lain atau kenapa memilih pakcoy ini? Nah, kalau untuk, pemilihan tanaman kemarin itu karena memang, tanaman pokcoy ini lebih cepat bisa kita Mhm. panen, dalam waktu 3 bulan kita bisa panen, sedangkan yang memang, sejenis sawi-sawian yang lain itu bisa lebih dari 3 bulan. Kalau dibandingkan nih misalnya kita coba dengan, hidroponik biasa ya, dengan inovasi hidroponik yang Ibu Tias miliki Nah, nih, ada perbedaan tidak? Misalnya kalau yang hidroponik biasa sekian bulan berapa hari, mungkin dengan yang, sistem yang ini lebih cepat atau buahnya atau daunnya lebih banyak, pernah tidak mengamati seperti itu? secara kualitatif kami mengamati itu, Mhm. jadi untuk yang hidroponik yang biasa itu kita dengan media rock wool itu tumbuhnya lebih lama untuk bibit, apa namanya, awal dari pakcoy itu. Nah, Mhm. dan sedangkan kita menggunakan media tanam kita itu, lebih cepat. Jadi 24 jam itu sudah muncul, Mhm. apa namanya, kutikula atau apa ya gitu ya yang, Mhm. bibitnya itu. Jadi kita bisa dalam 1 minggu kita bisa udah pindahkan ke dalam potnya. Oke, jadi memang, sudah memiliki banyak kelebihan ya, Mhm. dari awal tumbuh saja sudah memiliki perbedaan waktu tadi ya, Bu, ya. Nah ini kalau dilihat dari hambatannya selama ini ada tidak? Nah, untuk hambatannya ini, unik karena memang belum belum ada tempat settingan yang pas, karena kan Mhm. memang kalau sistem sumbu ini kita agak repotnya itu kita harus mengeluarkan ketika ada cahaya matahari, terus kalau ada hujan kita nggak bisa didiamkan karena nanti Oke. akan berpengaruh terhadap pupuk organik cair yang kita Mhm. terapkan pada Mhm. tanaman itu. Jadi kita masih, ya mengangkat, untuk sumbu, Berpindah-pindah ya, perpindahan jadi heeh. mengikuti cuaca ya, Bu, Iya, ya? jadi kalau misalkan nanti, ke depannya tapi bisa diantisipasi dengan Mhm. memang kita setting benar, di tempat mana yang kita bisa taruh itu, apa namanya, hidroponik itu dan bisa dapat paparan sinar matahari karena sangat penting untuk nutrisi tanaman juga untuk Mhm. cahaya mataharinya itu. Kemudian juga bisa terlindungi dari, hujan Hujan ketika ya. sesaat hujan, seperti itu. Jadi ini tidak memerlukan listrik ya, Iya, seperti hidroponik pada iya, umumnya tentunya iya. bisa menghemat biaya nih Iya, sahabat iya, inovasi itu ya. kelebihan Jadi lainnya. tentunya inovasi yang diciptakan oleh Ibu Tias dan tim nih banyak kelebihannya ya, Bu, Iya. ya. Nah, Bu, mungkin ini untuk harapan ke depannya seperti apa nih? Harapan ke depannya ya kita bisa tadi untuk menguji sendiri pupuk organik cairnya dalam Mhm. kandungannya, kemudian bisa, juga menerapkan pada tanaman lain yang bisa kita kembangkan, mungkin bukan dari sayur-sayur juga tapi sayur-sayur organik itu, lalu juga nanti bisa
mungkin dapat dukungan dari Balitbangda untuk diinkubasi untuk produknya nanti dan bisa lebih berkembang seperti itu. Oke, ini mungkin yang terakhir ya Bu. Ini kan ada beberapa tim yang mensupport ya, mungkin ada ucapan terima kasih, silakan. Jadi kami dari pihak SMA Negeri Sumatera Selatan itu sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Herman Deru dan Bapak Mawardi, serta kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Riza Pahlepi, yang selalu mensupport kami, mendukung kami dalam berinovasi, dan terutama juga untuk kepala sekolah kami, Bapak Iswan, yang selalu memotivasi anak-anak untuk berinovasi seperti itu. Oke nih, baik sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya inovasi itu bisa terjadi jika kita peka terhadap lingkungan kita nih ya Bu ya. Iya, betul Melihat sekali. permasalahan apa yang ada di sekitar kita, tentunya dari permasalahan tersebut kita bisa mencarikan solusinya sehingga bisa menciptakan suatu inovasi tentunya. Nah sahabat inovasi, jika misalnya masih ada pertanyaan ya Bu seputar inovasi ini, bisa menuliskan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Tentunya nanti akan dijawab ya Bu, Iya, bersama Ibu Tias dan tim, ataupun dari kami tim podcast menyampaikan ke Ibu Tias dan timnya nih. Nah sahabat inovasi, tentunya dalam menciptakan inovasi kita tidak perlu ragu, kita cukup fokus terhadap apa nih solusi yang akan kita ciptakan. Kemudian tentunya inovasi ini bisa berguna bagi diri kita sendiri maupun orang lain, ataupun bahkan bisa berdampak ekonomi tentunya. Nah kepada Ibu Tias ini terima kasih sekali ya Bu, sudah hadir bersama kami di sini berbagi inovasi. Tentunya kami tunggu nih inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi ya Bu. Insya Baik Allah. nih, sahabat inovasi, tentunya dalam menciptakan inovasi kita memiliki 4 jurus. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.